Salam, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya, dan saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristen, saudara-saudara saya. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini ada, kita merayakan Natal tidak begitu leluasa. Di tempat kami kemarin, perayaan Natal terpaksa kami pecah atau kami bikin menjadi 2 kali karena untuk memecah kerumunan massa. Jadi supaya yang hadir, jemaat yang hadir tidak terlalu banyak dalam satu acara. Dan puji Tuhan, ada anggota polisi, ada Banser, ada TNI yang ikut mengawasi, ikut menjaga Natal kami. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kalau kemarin saya menyampaikan bahwa Tuhannya orang Kristen itu tidak bisa dilihat. Memang benar, tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Kalau kami orang Kristen menyebutnya Bapa, tidak ada yang bisa melihat Bapa. Seorang pun tidak pernah. Wujudnya seperti apa, tidak ada yang tahu. Bentuknya seperti apa, tidak ada yang tahu. Itu misteri yang tidak terjangkau oleh pikiran saya sebagai umat Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini bahwa agama ini benar karena mengajarkan Tuhannya hanya satu. Allah Bapa tidak bisa dilihat, makanya saya meyakini itu. Apalagi kalau melihat sejarah berdirinya Kristen, kalau melihat sejarah berdirinya Kristen, lebih saya bangga lagi. Bagaimana mungkin suatu ajaran yang bisa bertahan sampai sekarang, berdirinya dengan tidak memakai kekerasan. Pada saat awal berdiri tidak memakai kekerasan. Kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa Stefanus mati dirajam. Salah satu murid Tuhan mati dirajam, pendiri kekristenan mati dirajam. Belum murid-murid yang lainnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berfirman kalau umpamanya nanti itu ada orang yang membunuh kamu atas nama Tuhan. Makanya saya meyakini agama ini benar karena orang Kristen dibunuh, banyak yang dibunuh. Sampai sekarang juga banyak yang dibunuh. Bahkan ada yang sampai melihat salib pun sudah benci. Padahal ajaran Kristen, ajaran yang mengajarkan kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Berdirinya agama Kristen karena kasih. Tidak ada perlawanan dengan senjata pada saat murid-murid Tuhan Yesus memberitakan kebenaran ini. Tidak ada. Justru siksaan, justru aniaya. Kenapa mereka kok meyakini itu? Orang Israel. Murid-murid Tuhan Yesus ini kan tadinya adalah orang Israel. Orang Israel itu mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan mereka juga meyakini tidak ada orang yang melihat Bapa, tidak ada yang bisa melihat Tuhan atau Allah. Ada. Mereka meyakini itu, tapi mereka bisa mengikut Tuhan karena tercerahkan, karena dibukakan pikirannya, sehingga mereka bisa mengenal kebenaran.
Orang-orang Israel atau murid-murid awal Tuhan Yesus ini adalah orang-orang Israel yang faham tentang Tuhan. Terlebih lagi seperti Paulus. Paulus dia adalah orang Israel yang taat. Kalau mungkin di sini ya orang yang menegakkan syariah. Peraturan-peraturan agama ditegakkan. Makanya begitu ada ajaran tentang Tuhan Yesus, dia berusaha keras untuk menganiaya. Bahkan Saulus sendiri yang nantinya menjadi Paulus setelah bertobat menyaksikan sendiri terbunuhnya Stefanus. Dia menyaksikan sendiri, mengizinkan itu. Ini yang membuat saya menjadi agama ini kok seperti ini ya, nggak ada berdirinya itu tidak ada kekerasan gitu. Dan berkembangnya itu juga dahsyat gitu. Jadi jihad, kalau jihad itu di dalam Kristen ya menyebarkan kasih yang katanya tidak bisa, kejahatan tidak bisa dilawan kalau tidak memakai kekerasan, itu di kekristenan nggak seperti itu. Kekristenan percaya bahwa kejahatan bisa dikalahkan dengan kasih. Kalau orang Jawa bilang perang tanpa nggawa bolo, ngalahke tanpa ngasorake. Itu orang Jawa itu. Di kekristenan seperti itu. Jadi dengan kasih orang bisa berubah. Kekaisaran Roma berubah karena kasih. Karena kasih. Orang-orang percaya bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allahnya itu hanya satu. Mereka meyakini itu. Mereka rela mati seperti itu. Rela mati, berkorban. Dan saya secara pribadi juga mengagumi ini. Kisah-kisah tentang murid-murid Yesus itu sangat luar biasa. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang Israel. Sekali lagi, orang-orang Israel itu orang yang hanya percaya kepada satu Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus ada mengajarkan itu, di situ hanya percayanya seperti itu. Hanya ada satu Tuhan. Bukan 3 atau 4. Makanya kalau ada orang di luar orang Kristen menuduh orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, ya, menyembah manusia, sebetulnya mereka belum memahami tentang kekristenan. Saya senangnya di situ. Walaupun tadinya saya juga meragukan, tetapi Tuhan memberikan pencerahan kepada saya bahwa ini loh, Tuhanmu ini tidak bisa dilihat, segala macam. Tuhan. Itu yang sangat luar biasa, yang mengokohkan saya, yang membuat saya kembali percaya kepada Tuhan. Agama ini mengajarkan kasih. Agama ini mengajarkan kesempurnaan. Kan nggak ada orang, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Atau kebalik ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau kamu ditampar ya, biarkan saja nampar. Kalau ada yang membenci kamu nggak boleh membenci dia. Kalau perlu mendoakan. Ini karena agama, ajaran yang sangat luar biasa, ajaran dari Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhannya orang Kristen yang tidak terlihat itu mengajarkan orang bisa membunuh orang Kristen, tetapi rohnya tidak bisa dibunuh. Itu yang perlu diketahui oleh semua orang, bahwa roh manusia itu tidak bisa dibunuh. Boleh membunuh dagingnya itu boleh. Badan ini boleh dibinasakan, tetapi roh orang tidak bisa dibunuh. Makanya orang Kristen taat dan setia, dimanapun dia berada, mempercayai bahwa Tuhan senantiasa menjaga. Tuhan yang tidak pernah kelihatan itu bisa menjaga.
Di negara mana kekristenan tidak dianiaya sekarang ini? Bahkan di negara barat pun kekristenan dianiaya. Dianiaya dalam tanda kutip kalau di negara barat ya melalui hak asasi manusia. Melalui hak asasi manusia mereka menganiaya agama Kristen. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu dianiaya. Di Indonesia mau mendirikan tempat ibadah saja susah. Udah memakai pengeras suara dalam masih tidak boleh. Bahkan ada yang suaranya sampai tidak keluar pun tidak boleh. Ini kenyataan. Walaupun ada di beberapa tempat ada kebebasan, ada di beberapa tempat ada kebebasan. Gitu. Mau di mana? Di Thailand apa di Cina sana, wah sama disiksa. Karena Tuhannya udah mengajarkan bahwa suatu saat kalau kamu itu menyembah Tuhan yang benar, kan kemarin gitu, menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak pernah bisa dilihat, kok akan dianiaya. Orang-orang yang menganiaya itu mereka mengaklaim mereka membela Tuhan, betul, mengatasnamakan Tuhan, membunuh. Itu terjadi. Nah ini yang membuat saya menjadi cinta sama Tuhan Yesus, cinta terhadap agama saya ini di situ. Agama yang berkembang karena kasih, agama yang bisa menjadi agama besar di dunia karena berdiri awalnya dengan kasih. Dengan kasih. Itu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Menjadikan iman saya menjadi kuat. Nah inilah kekristenan. Yang tadinya saya ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu lagi. Barang siapa ingin hidup kekal harus mengerti Allah yang benar. Dikasih tanda-tanda, ada dianiaya segala macam. Saya mengerti ini. Tandanya kasih, iya. Kejahatan bisa dilawan dengan kebaikan, iya. Jadi tidak perlu apa namanya? Kalau umpamanya ada diskotik dirusak-rusak, dikasih tahu terus sambil kita berdoa pasti keluar. Zamannya Roma saja bisa Roma menjadi negara agama, ya kan? Agama Kristen menjadi agama negara, apalagi sekarang. Dan saya percaya agama saya ini adalah agama yang benar. Boleh saudara semuanya mengeklaim agama saudara itu benar, yang bukan orang Kristen ya, silahkan saja dan itu hak saudara. Saya tidak mengganggu kepercayaan saudara dan saya menghormati kepercayaan saudara itu. Tapi inilah kami percaya bahwa Tuhan kami, Allah Bapa itu tidak bisa dilihat dan kami percaya bahwa Allah kami itu hanya satu. Kalau Ibu Haja Iren Handono mengajarkan katanya, kalau Tritunggal, ini nanti kalau kita bicara tentang Tritunggal itu segitiga seperti itu. Boleh dong saya menggambar menjadi 4. Bu Iren lupa bahwa itu hanya perumpamaan. Namanya perumpamaan itu cuma menggambarkan atau bagaimana caranya menerangkan supaya orang menjadi tahu. Gitu. Tapi dia pura-pura nggak ngerti. Gitu. Tapi setelah mendengarkan ceramahnya saya baru paham, ternyata dia mempunyai pengertian yang salah. Tapi ya udah, kita hormati pengertian yang salah itu. Dan saya berdoa semoga dikasih pencerahan. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah kekristenan yang menjadikan saya percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu.